Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar pengajian di Masjid An-Nadhirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia dan rezeki yang tak hentinya Allah limpahkan pada kita. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, salah satu hal yang menjadi perhatian dan pikiran setiap orang dalam hidupnya, setiap orang pasti senantiasa memikirkan tentang rezekinya. Padahal rezeki itu sendiri merupakan jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan hanya untuk manusia semata, tapi Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Ini pernyataan Allah ya. Allah enggak katakan manusia rezekinya aku jamin, tapi semua yang melata. Artinya apa? Masuk di situ manusia, masuk di situ bahkan makhluk yang tak kasat mata di antara ciptaan Allah yang membutuhkan makan dan minum juga dari bangsa jin. Masuk di situ tumbuhan, masuk di situ hewan. Dan boleh jadi makhluk Allah lainnya yang boleh jadi tak sampai kemampuan kita untuk menjangkaunya. Nah, walaupun demikian, memang perkara rezeki ini tidak jarang menjadi salah satu konflik, pemicu konflik antar saudara, pemicu rusaknya hubungan antar sahabat. Juga kadang-kadang tak jauh-jauh juga soal masalah rezeki. Ya. Padahal kalau kita melihat dari 99 nama Allah yang indah, paling banyak nama Allah itu punya keterkaitan dengan rezeki. Yang paling jelas Allah itu apa? Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Allah juga menamakan dirinya Al-Wahhab, yang Maha Memberi. Allah juga menamakan dirinya Al-Mu'ti, yang Maha Memberi. Nah, walaupun antar satu nama dengan nama yang lain ada perbedaan yang mungkin sangat tipis sekali, tapi intisarinya apa? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengatakan kepada kita, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun." Innallahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku enggak minta, kata Allah, dari hamba-hambaku untuk kasih aku makan. Aku enggak minta pemberian apapun dari hamba-hambaku, karena akulah Tuhan yang Maha Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki, Maha kuat yang kekuatannya itu begitu dahsyat. Para hadirin rahimakumullah, pertama tentunya bercerita tentang rezeki ini perlu kita pahami terlebih dahulu apa makna rezeki.
Karena manusia ketika memperbincangkan rezeki, sekelompok orang membatasi rezeki hanya dalam bentuk yang terbatas sekali. Kalau ditanya rezeki apa itu? Ya uang lah katanya. Ada yang sedikit mungkin menganggapnya lebih lebar. Apa itu rezeki? Ya masuk aja situ. Bukan hanya uang, mungkin aset-aset yang lain, anak, pasangan hidup. Tapi sebenarnya apa arti rezeki secara khusus? Diartikan dalam terminologi Islam, ar-rizqu kullu man tafa'ta bih. Segala yang kau ambil manfaat darinya, itu adalah rezeki. Badan yang sehat bisa kita bawa ngaji, rezeki. Uang dengannya kita bisa beli makanan, kita bisa sedekah, rezeki. Ilmu yang dengannya kita bisa kasih nasihat kepada orang-orang, rezeki. Umur dan waktu yang dengannya kita bisa isi dengan hal-hal positif, rezeki. Pasangan hidup yang setia, dan begitu ya membersamai kita sepanjang hayat, luar biasa, rezeki. Anak yang soleh soleha, rezeki. Tetangga yang baik yang membuat kita nyaman tinggal di lingkungan kita masing-masing, rezeki. Bahkan sahabat yang setia, mulai dari dunia kerja dulu, udah pensiun pun masih tetap menjaga persahabatan dengan baik. Ini pun bagian dari rezeki. Jadi salah satu faktor menyebabkan orang bertikai dan berselisih masalah rezeki, kenapa? Pertama, mereka memahami rezeki dalam makna yang sempit. Sehingga kemudian dia bertanya, ketika masih miskin payah makan, ya Allah katanya kasih jaminan rezeki, aku aja payah makan ini gitu ya. Padahal ketika orang yang mungkin sulit makan tadi melihat di rumah sakit ada temannya, hartanya mungkin banyak, tapi untuk makan pun pakai selang. Baru dia sadar, ya Allah, ternyata kesehatan ini ternyata lebih mahal daripada uang ini. Ya, orang mungkin depositonya miliaran, begitu sakit yang kronis dan berat, terkuras semua tabungan, sekedar untuk mendapatkan pengobatan dan layanan kesehatan. Maka ketika kita pahami rezeki dalam makna kullu man tafa'ta bihi, segala apa yang kau mampu mengambil manfaat darinya sebagai wujud rezeki, maka disinilah lahir kesyukuran. Mungkin rezeki dalam bentuk uang berkurang setelah pensiun, tapi diberikan Allah rezeki dalam bentuk yang lain gitu. Mungkin si fulan tak diberikan rezeki dalam konteks uang yang banyak, tapi diberikan rezeki dalam bentuk ilmu, diberikan rezeki dalam bentuk kesehatan, diberikan rezeki dalam bentuk anak, diberikan rezeki dalam bentuk pasangan yang begitu setia. Ini semua tentunya apa yang dikatakan Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau coba hitung-hitung satu persatu nikmat yang sudah Allah berikan padamu dan kau telah mengambil manfaat dari nikmat itu, niscaya tak ada satupun manusia yang mampu menghitung berapa rezekinya. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu sunnatullah dalam kehidupan, Allah berkehendak membuat rezeki tiap orang beda-beda. Kalau ditanya, bisa enggak Allah buat rezeki kita semua sama? Bisa saja. Tapi kebijaksanaan Allah menuntut rezeki orang itu beda-beda. Bukan hanya dalam hal harta benda, dalam hal kesehatan, dalam hal keturunan, dalam hal ilmu. Kenapa Allah berikan rezeki ini beda-beda? Karena perbedaan rezeki di antara kita inilah yang membuat kita saling tergantung satu dengan yang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu, semuanya sehat, semuanya banyak duit, semuanya bisa melakukan apa yang dia mau. Ya, maka pertama dokter pun susah, tak ada pasien. Pedagang pun susah, mau jual pada siapa? Tapi dibuat si fulan lebih di bidang ini, kurang di bidang itu.
Maka dengan adanya hal ini Allah katakan dalam Al-Quran, wa faddalna ba'dahum ala ba'din fir rizq. Kami lebihkan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain dalam urusan rezeki. Jadi kadang-kadang makanya ada ungkapan begini, masa muda itu energi kuat, waktu luang banyak, tapi duit tak ada. Ya, ketika dewasa uang ada, tenaga masih kuat, tapi waktu yang enggak ada, masih sibuk kerja. Begitu masuk usia senja, uang ada, kesehatan dah kurang, ya, uang pun ya uang ada, tapi kekuatan, waktu banyak, tapi uang berkurang. Begitu juga, ya, hal-hal yang lain. Begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala tautkan satu manusia dengan manusia yang lain dalam konteks rezekinya. Dan ini satu hal yang menarik. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, sebenarnya banyak sedikitnya rezeki ada enggak keterkaitannya dengan kekuatan yang kita miliki? Ada sebagian orang mengatakan kalau kau kuat rezekimu banyak, kalau kau lemah rezekimu sedikit. Tapi sebenarnya ketika kita sampai pada tahapan kehidupan tertentu, kita mulai merenung, sampailah kita pada kesimpulan, ya, sebenarnya rezeki itu kadang-kadang tidak berkaitan dengan kekuatan. Bayangkan Bapak Ibu, kita semua lahir bayi yang lemah, tak berdaya. Satu-satunya yang bisa dilakukan bayi ketika dia butuh sesuatu hanya nangis. Lapar, nangis. Mau buang hajat, nangis. Tidak nyaman, berkeringat, panas, nangis. Bayangkan betapa lemahnya bayi. Tapi karena kelemahan itulah Allah menggerakkan manusia yang ada di sekitarnya melayani dia. Hebat gak itu? Coba bayangkan anak 17 tahun nangis, diperlakukan gak macam bayi? Enggak. Misalnya dia, ya. Tapi ketika manusia lemah, Allah yang gerakkan manusia di sekelilingnya melayani dia. Makin manusia kuat, justru makin dapat rezeki makin payah. Waktu dia masih belum dewasa, masih mau dikasih orang tuanya. Tamat kuliah dia, ya kerjalah kau, kata ayahnya. Masa berharap terus dibayari oleh orang tua? Di sini kita melihat secara umum rezeki itu sampai kepada kita tidak melulu kita anggap makin kuat makin mudah dapat rezeki. Tidak. Bayangkan ketika manusia berada di puncak kekuatannya, dari usia 20 tahunan, puncaknya usia 40, dari 40 mulai berkurang sedikit demi sedikit kekuatan manusia. Apa yang terjadi? Masuk usia 60, kita sadar kekuatan mulai berkurang, tapi disinilah indahnya rahmat Allah. Makin kita lemah, Allah gerakkan anak-anak kita yang dulu lemah, sekarang mereka disuruh, tiket syurgamu ada pada baktimu pada orang tuamu. Jadi gak benar kalau kita katakan, kalau kita lihat Bapak Ibu di dunia binatang, siapa binatang yang paling kuat? Kita bilanglah singa. Singa, harimau, macan, ya. Ini untuk dapat mangsanya nggak mudah. Dikejarnya, diterkamnya, dicabik-cabiknya. Setelah capek dia mengejar dan berburu mangsanya, baru dia makan. Tapi lihat betapa banyak di dunia binatang, binatang yang jauh lebih lemah daripada macan, nggak sesusah itu cari makan. Contohnya apa? Yang makan sisa macan, kan begitu. Nah, begitu selesai macan makan, baru datang dia. Nggak perlu nyari, nggak perlu dia berburu, nggak perlu dia susah payah, tinggal menikmati makanannya setelah ya difasilitasi oleh hewan-hewan pemburu, hewan-hewan pemangsa
untuk kemudian dilanjutkan untuk dihabiskan. Begitulah kalau di dunia binatang saja Allah atur mekanisme pembagian rezeki dengan demikian luar biasa. Apakah kita sebagai manusia berburuk sangka kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, mana rezekiku? Apa aku tak dapat rezeki? Maka orang yang berprasangka Allah tak memberikan rezekinya kepada Allah, kepada dirinya, itu termasuk di antara prasangka buruk yang dosanya tidak kalah kecil dibanding dosa-dosa anggota tubuh lain. Mencuri, minum-minuman keras, berprasangka buruk kepada Allah. Wa tadhunnuna billahi dhununa, kalian berprasangka yang macam-macam tentang Allah. Allah gak kasih rezeki, Allah sengaja buat aku miskin, Allah sengaja buat aku susah. Ini pun masuk dalam kategori dosa hati yang besar. Dosa hati yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, berangkat dari hal inilah memang Allah berkehendak kehidupan kita itu rezekinya tidak statis tapi dinamis. Berapa banyak orang yang dulu susah sekarang jadi senang. Berapa banyak orang yang dulu senang bergeser kehidupan menjadi susah. Begitulah makna ayat watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di tengah-tengah umat manusia. Nah, kadang-kadang dalam keluarga ya. Ini kalau kita lihat banyak orang zaman sekarang mengeluhkan, aduh, Gen Z ini lemah kali katanya. Generasi sekarang kok lemah kali. Para hadirin, filosofinya kalau kita lihat sebenarnya, dulu kenapa orang-orang generasi sebelum kita lebih kuat dari kita? Karena memang kendala dan tantangannya lebih berat. Generasi kolonial, istilah orang, itu berat itu. Yang bisa tamat SD aja bisa hitung jari. Sehingga walaupun kadang-kadang gak tamat sekolah dasar, tapi skillnya, kemampuannya, matangnya di tengah waktu yang begitu sulit membuat mereka lahir sebagai orang-orang yang kuat. Namun sayangnya orang yang kuat ini kebanyakan berpikir, aku dulu susah, aku tak pengen anakku susah sepertiku. Akhirnya apa? Generasi berikutnya dimanjakan, difasilitasi, dipermudah. Dia lupa sebenarnya dia pun kuat karena susah. Kalau dia terlalu dimanjakan dulu takkan kuat juga. Maka kita lihat, inilah salah satu alasan generasi lintas generasi makin lama makin lemah. Sekarang semuanya ya banyak kali generasi muda istilah orang sekarang mager, malas gerak. Kalau dulu ukuran pipinya yang besar, sekarang ukuran perutnya yang besar. Ini kan kita lihat fakta menggambarkan bagaimana pergeseran. Tapi para hadirin, di saat manusia makin lama makin susah, makin malas, ini akan balik lagi siklusnya. Kalau orang nggak bisa apa-apa, hidup akan balik jadi susah. Kalau hidup balik susah, lahir lagi orang yang kuat. Inilah salah satu alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, beliau didik anaknya, walaupun beliau khalifah, beliau pedagang yang cukup sukses, banyak uangnya, tapi Umar pernah berkata, ihsyaushinu, latih dan biasakan anakmu hidup susah juga. Kenapa? Fa inna ni'mata la tadu. Karena nikmat dan rezeki yang Allah berikan sekarang belum tentu seterusnya gitu terus. Kadang-kadang kita di atas, turun kita ke bawah. Kadang-kadang kita di bawah, akan datang momen kita di atas. Itulah kehidupan. Dan itu adalah di antara keindahan rahasia rezeki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua. Para hadirin rahimakumullah. Para ulama pernah mengatakan kaidah penting yang harus kita ingat. Dasarnya
Rezeki itu bertambah kalau kita makin taat. Rezeki itu berkurang kalau kita bermaksiat. Ini prinsip dasar. Dasarnya kalau mau bertambah rezeki macam mana? Ya, tingkatkan ketakwaanmu. Tingkatkan ketakwaanmu. Bukan hanya artian bertambah uang saja, bertambah sehat, bertambah keturunan yang soleh, bertambah nama yang baik, bertambah ilmu, diberikan pasangan hidup yang setia. Tambah ketakwaanmu, tambah ketaatanmu, niscaya rezeki makin Allah tambah. Makanya kita lihat dalam Al-Quran ada banyak sekali amal-amal yang dapat menambah rezeki. Pertama apa? Salah satu booster amalan yang kalau kita kerjakan memompa rezeki kita berkali-kali lipat. Pertama adalah solat. Solat dianggap enteng sama orang. Solat. Tapi solat itu adalah salah satu pintu rezeki yang paling utama. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ismail alaihi salam diceritakan selalu memastikan anak-anaknya solat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Ismail dulu walaupun dia sibuk dengan kegiatan dakwah, walaupun dia sibuk dalam kehidupan bermasyarakat, tapi yang paling dipastikannya, anakku ada enggak solat? Pasangan hidupku solat enggak? Termasuk Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk solat. Sabar-sabarlah kau ngawasi solat mereka. Makanya saking pentingnya solat membuka pintu rezeki, Rasulullah ingatkan, latih karakter rajin solat ini sejak anak usia 7 tahun. Anak 7 tahun suruh solat, walaupun belum balik, belum wajib solat sama dia, tapi disuruh. 10 tahun belum balik, gak solat juga, pukul, kata Nabi. Artinya apa? Bagaimana rezeki anak kita, rezeki keluarga besar kita sangat ditentukan dengan tertanamnya kebiasaan baik, khususnya seorang itu disiplin dalam solatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bagian dari amalan yang dapat mengundang rezeki itu apa? Sedekah. Kalau orang berpikiran sekuler, pisahkan urusan agama dengan urusan dunia, dianggap derma sosial, sedekah ini pengeluaran. Dianggap pengeluaran. Tapi orang yang yakin akan janji Allah, sedekah itu bukan pengeluaran, tapi investasi. Yakinlah, wa ma tunfiqu fi sabilillah fahuwa yukhlifu. Berapapun yang kau belanjakan dari hartamu di jalan Allah, Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Ada enggak ibu-ibu, bapak-bapak, orang bawa anggota keluarganya semuanya pergi umroh, pulang umroh bangkrut? Enggak ada. Bahkan dikatakan haji dan umroh dapat menghapus kemiskinan sebagaimana karat bisa dihilangkan dari besi. Gitu. Jadi ibadah-ibadah ini ketika kita belanjakan sesuatu, sedekah, wakaf, apalagi haji, umroh yang bisa kita keluarkan yang sifatnya fisabilillah, maka ini juga adalah bagian dari booster penambah rezeki buat kita, makin sehat, makin berkah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, amalan juga yang bisa menjadi penambah rezeki buat kita apa? Istighfar. Istighfar. Istighfar ini kan maknanya sederhananya minta ampun sama Allah. Kenapa kita minta ampun? Ya karena kita punya salah. Tidak ada manusia kecuali pasti dia berbuat salah. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia profesor, mau dia apapun kedudukannya, namanya manusia pasti ada salah. Coba bayangkan, Nabi saja yang maksum, yang terpelihara dari berbuat salah, itu tiap hari istighfar
tak kurang 100 kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mungkin kita habis sholat, kita bayangkan apa amalanku sebelum sholat tadi. Ya mungkin ada ucapan yang kurang pas, mungkin ada kita sedikit banyak menganggap enteng waktu, ya, disia-siakan waktu. Mungkin ada harta kita belum kita salurkan. Istighfar ini juga bagian dari booster penambah rezeki. Jadi kalau orang makin rajin istighfar, itu mencerminkan bagaimana orang yang bersangkutan punya kesadaran yang tinggi untuk memperbaiki dirinya. Makanya dulu ada Imam Hasan Basri. Hasan Basri ini ulama dari kalangan tabi'in, tinggalnya di kota Basrah, Irak. Suatu ketika di majelis ilmu seperti ini, datang murid nanya, "Imam, kampungku tahun ini gagal panen semua. Apa solusinya?" Dijawab oleh Hasan Basri, "Banyak-banyaklah kalian istighfar." Datang lagi murid kedua, "Imam, aku udah 7 tahun nikah, enggak punya anak. Macam mana ini?" "Banyak-banyak kau istighfar." Ada lagi yang ketiga, "Imam, kampung kami udah berbulan-bulan kering, tak turun hujan. Sulit orang semua. Apa solusinya?" Dijawab juga oleh Hasan Basri, "Banyak-banyak beristighfar." Beda problem, tapi jawabannya satu. Kenapa? Karena istighfar adalah bentuk pengakuan kita. Yang paling menentukan di alam semesta ini siapa? Allah. Kalau Allah tiba-tiba menguji kita dengan kesempitan, yakinlah pasti ada sesuatu yang buruk yang kita kerjakan, baik kita sadari ataupun tak kita sadari. Allah tegur dengan cara apa? Rezeki yang selama ini lancar tiba-tiba berkurang atau terstop. Nah, makanya termasuk di antara ajaran Islam itu, salah satu cara terbaik mencari kesehatan apa? Disuruh kita bersedekah. Idfa'ul marada bis sadaqah. Tolaklah bala dengan bersedekah. Sakit, udah bawa dokter sana sini belum ada perbaikan, perbanyak sedekah. Bukan hanya sekedar kita berharap doa orang yang disedekahi. Kadang-kadang undang anak yatim, mengharap doa anak yatim. Amalan sedekah pun tanpa doa anak yatim itu saja dikatakan Nabi sudah menolak bala, menolak sakit. Apalagi ditambah dengan doa orang-orang yang mustajab, ya, tentunya belum banyak terkontaminasi dengan dosa. Para hadirin, termasuk amalan yang dapat menjadi booster penambah rezeki adalah menikah. Wah, ini kadang-kadang salah juga bapak-bapak, oh biar makin tambah rezeki, tambah istri katanya. Ya, Bapak Ibu, bagaimana selama ini kita lihat pada umumnya orang itu kan menghadapi halangan sebelum menikah rata-rata urusan biaya. Kau udah usia sekian, aduh belum ada uang nih, macam mana maharnya, bagaimana rumahnya. Hampir bisa dikatakan kebanyakan orang khawatir betul masuk dalam suatu ikatan pernikahan kalau dia mungkin belum punya persiapan minimal finansial yang mapan dan cukup. Tapi apa kata Allah di surah An-Nur? Allah katakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkan orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, dari wanita yang soleh dan laki-laki yang soleh. Sekiranya mereka fakir, miskin, niscaya nikah itu menjadi pintu Allah bukakan rezeki untuk mereka. Ya. Jadi pertama harus yakin. Tapi tentunya, ya, seorang wali kan wajar juga. Masa aku serahkan anak perempuanku ini pada orang nggak jelas juga misalnya.
Tapi artinya jangan pula masalah finansial ini menjadi penghalang, nunggu dia sampai betul-betul mapan. Kalau nunggu betul-betul mapan, apalagi untuk Gen Z zaman sekarang. Ini Menteri Keuangan aja sudah sampaikan berapa tahun yang lalu. Tantangan terbesar Gen Z, hampir rata-rata tak akan pernah mampu bisa beli rumah. Dengan gaya hidup sekarang. Ada duit sedikit, nongkrong di kafe habis. Ada duit sedikit, beli gadget terbaru. Enggak dia pikirkan tuh saving, simpan bagaimana. Coba bayangkan. Kalaulah tidak ditanamkan dasar agama yang kuat, ini malah menjadi faktor alasan orang, ya kami nggak bisa kawin lah. Kenapa? Nggak punya duit, nggak punya rumah. Karena uang yang ada pun habis terus. Padahal kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, uang yang banyak pun tidak akan mampu termanage dengan baik kecuali ketika seorang udah menikah. Kita punya duit banyak, ya. Belum nikah ini. Gaji bisa 50 juta. Bisa aja. Udah gaji 50 juta, kredit lagi belum selesai. Tapi coba bayangkan, orang gajinya di bawah UMR bahkan. Tapi udah berkeluarga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menuntun? Kalau ada ketakwaan pada suami, ada ketakwaan pada istri, dua-dua dengan penghasilan yang enggak seberapa, bisa cukup. Bukan hanya itu, bisa nabung lagi. Ini kan bagian dari apa yang kita sampaikan sebagai rezeki bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah termasuk memberikan rezeki kepada kita lewat kemampuan kita mengelola keuangan dengan baik. Bapak Ibu, rahimakumullah, itu tadi beberapa amal. Jangan lupa amalan lain yang dapat menjadi booster bertambahnya rezeki kita. Salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Ini termasuk amalan yang paling utama. Tetap jaga silaturahmi. Udah pensiun, tetap buat pengajian bersama. Ini untuk tambah rezeki nih. Bukan hanya rezeki uang saja, rezeki sehat, rezeki supaya tertolak dari penyakit demensia pikun. Tapi kalau orang sendiri saja, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah komunikasi dengan yang lain. Nah ini juga akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, Allah tidak turunkan satu pun penyakit kecuali Allah turunkan bersama penyakit itu obatnya, kecuali satu penyakit, kata Rasul. Sahabat bertanya, penyakit apa yang nggak ada obatnya? Nabi berkata, al-harimu. Al-harimu artinya apa? Penyakit tua, itu nggak ada obatnya. Tapi walaupun demikian, silaturahmi bisa meminimalisir dampak penuaan. Tadi misalnya pikun, kemudian karena seorang itu yang terbiasa bergaul, banyak komunikasi, tiba-tiba setelah tidak beraktivitas lagi, tinggal di kamar 4x3 saja, tentunya ini akan sangat berdampak terhadap kesehatan mental. Jadi kita pun dengan rutinkan ngaji seperti ini bagian dari cara kita berikhtiar membuka pintu rezeki lebih lebar lewat silaturahmi. Jadi rezekinya apa? Sehat. Rezekinya apa? Panjang umur. Rezekinya apa? Kenalan. Rezekinya apa? Tetap kita terhubung satu dengan yang lain, bagian dari rezeki yang Allah limpahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, di sisi lain sebagaimana ada amalan yang bisa menjadi muster penambah rezeki, ada pula kemaksiatan yang dijaminkan oleh Rasulullah itu menjadi pemusnah rezeki. Ini harus kita sadari, apa aja maksiat yang menggerogoti rezeki tanpa kita sadari. Pertama, termasuk dosa yang paling dapat berdampak buruk terhadap rezeki adalah berzina. Kalau menikah tadi sebab terbuka pintu rezeki, berzina sebab kebangkrutan di dunia sebelum akhirat. Dikatakan dalam sebuah hadis, tidaklah di sebuah negeri tersebar perzinahan kecuali Allah akan tahan curah hujan
dan tidaklah satu kaum menahan harta mereka, tidak menunaikan zakatnya, kecuali Allah juga akan tahan curah hujan. Kalau bukan karena binatang yang kehausan, mungkin Allah tak turunkan curah hujan sampai mereka bertobat. Jadi krisis yang ada kaitan. Ada kaitan. Jangan kita anggap angka perzinahan, pergaulan bebas itu enggak ada dampak pada rezeki. Rezeki bangsa, rezeki negara, rezeki keluarga. Berapa banyak orang kaya, hebat, karir bagus, berzina dia, rumah tangga hancur, akhir hayat menderita. Termasuk dosa yang diwanti-wanti Rasulullah, menghancurkan rezeki adalah makan riba. Memang kalau orang berpikiran pendek Bapak Ibu, ya, justru riba itulah Ustaz yang banyak duit. Duit melahirkan duit tanpa perlu resiko. Kita jadi tengkulak, ngutangkan orang balik sekian. Ya, nampaknya itu menguntungkan. Tapi Bapak Ibu, krisis keuangan dunia yang terjadi, apa sebabnya? Karena sistem ribawi. Mungkin di awal duit melahirkan duit, nampak menguntungkan. Tapi akan datang sampai sebuah titik kolaps sistem keuangan. Kenapa? Karena sistem ribawi ini membuat orang malas. Kecenderungan orang punya modal, dia takut modal itu dimasukkan dalam risiko. Padahal Islam mengatakan harta yang paling baik, harta yang didapat dari usaha yang ada risiko. Jualan ada risiko, bangkrut ada, tapi begitu untung, itulah uang yang berkah. Tapi kalau kita sekedar ngutangkan orang 100 juta, bulan depan balikkan 110 juta, nampak bertambah menurut kalkulator dunia. Tapi Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan binasakan riba dan akan tumbuh kembangkan sedekah. Maknanya apa? Yang rajin sedekah itu, ya, tetap hidupnya itu sampai akhir baik. Tapi sebaliknya yang makan riba itu berapa banyak pada akhirnya ujungnya bangkrut. Ujungnya, ya, sampai disebut bursa saham di Amerika namanya Wall Street. Wall dinding, street jalan. Artinya kalau orang jalan ujungnya nemu dinding. Itu dia. Nemu dinding terantuk, itulah dia. Memang di awal cepat kali bertambah duitku ini lewat jual beli saham dan sebagainya. Tapi ketika di dalamnya terkandung unsur ribawi, ujungnya akan binasa. Maka ini yang perlu untuk kita pahami, maksiat. Termasuk judi. Judi itu bukan, apalagi kita lihat sekarang Indonesia, sayangnya ini salah satu negara dengan angka partisipasi judi online paling tinggi. Yang ikut bukan yang kaya, yang miskin disuruh. Ya, kadang-kadang cuma bawa Gojek dia, kadang-kadang cuma buka kedai kelontong penghasilan berapa, tapi karena impian mau cepat kaya. Makanya kenapa judi itu disebut dalam Al-Quran maisir. Maisir artinya mudah. Orang berjudi itu mudah dapat duit sebagaimana mudah kehilangan duit. Dan itulah salah satu sebab kenapa Allah haramkan. Karena setan dapat merusak hubungan sosial antar manusia lewat judi. Bapak Ibu pernah nggak nampak orang kalah judi berterima kasih sama yang menang judi? Makasih ya, enak kali mainnya. Nggak ada. Semua yang kalah mendendam kepada yang menang. Semua yang menang senang nampak kawannya yang dikalahkannya itu kehilangan uang dengan begitu mudah. Itu menimbulkan dendam dan punya dampak. Apalagi zaman sekarang, judi online ini makin mudah dia. Algoritmanya dibuatnya menang-menang dulu. Makin besar dia bertaruh, baru dibuatnya kalah. Dan itu, ya, menurut banyak kita dengar di podcast-podcast orang yang melakukannya, memang diakui, memang ada itu triknya supaya membuat orang ketagihan, kemudian baru dihantam dia. Para hadirin, jadi ini termasuk di antara, ya, apa yang kita sebut tadi,
maksiat yang dapat menghantam rezeki kita. Nah, walaupun tadi pada dasarnya ketaatan menambah rezeki, kemaksiatan mengurangi rezeki, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu prinsip ini berubah, Bapak Ibu. Allah kadangkala membuat orang yang makin maksiat makin banyak rezekinya. Ya, makin banyak rezekinya, makin judol dia, makin dia pinjol, makin apa? Dikasih Allah makin banyak. Makin banyak duit. Tapi ini jangan kita pahami sebagai rezeki. Ini adalah bagian dari jebakannya Allah. Makanya dikatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah pun buat tipu daya. Makin tak solat, makin banyak duit. Makin tak bayar zakat, makin maju usaha. Sehingga dia merasa, aku gak perlunya sama Allah, udah kaya kian kok katanya. Nah, berada di puncak, inilah yang kemudian Allah jatuhkan dia ketika posisinya berada di atas dengan jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, ibarat kita jatuh, kena tangga, jatuh cet lagi. Nah, itu dia. Ini orang jatuh dari tangga, kena cet lagi. Wah, artinya double rasa sakit yang diterima oleh orang yang dalam istilah Al-Quran namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tangguhkan hukuman untuk dia. Kami biarkan aja rezekinya seperti bertambah saja, urusan duniawinya keakan-akan makin lancar saja, tapi itu ternyata jebakannya Allah untuk menjatuhkan dia dari posisi yang tinggi, membuatnya sakit sesakit-sakitnya. Para hadirin, dan tak jarang ada orang taat, ibadahnya lancar, luar biasa sekali, tapi tetap Allah uji rezekinya. Siapa yang tak kenal Nabi Ayub? Gimana ibadah Nabi Ayub? Tadi katanya prinsipnya kalau beribadah dapat rezeki. Ini beribadah makin dapat sakit nih. Ayo. Dari yang istrinya banyak, anaknya banyak, di momen sakit semuanya meninggalkannya. Ini kan berat sekali. Apakah karena Ayub enggak ibadah? Enggak, ibadah. Tapi dengan ibadah itu Allah perlakukan dia keluar dari kaedah dasar. Makin ibadah makin diuji. Ibrahim makin taat sama Allah makin disuruh diuji. Diuji apa? Sembelih anakmu. Apa gara-gara Ibrahim kurang sholat? Enggak. Makin kuat ketaatannya, tapi diuji. Begitu juga para anbiya. Nabi Yakub, gimana enggak sayang seorang ayah pada putranya Yusuf? Tapi diuji dia. Anak kesayangannya dibuang, dikerjain oleh siapa? Abang-abangnya sendiri. Gimana rasanya perasaan seorang ayah? Berat kali ujian itu. Apa karena kurang ibadah dia? Tidak. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezeki kita. Walaupun kita dalam kondisi ketaatan ibadah yang luar biasa. Tujuannya apa? Allah ingin angkat level kita supaya kita betul-betul berada pada derajat yang tertinggi. Makanya semakin kuat iman seseorang, terkadang ujian hidupnya pun semakin berat. Dikatakan dalam sebuah hadis, manusia yang paling banyak diuji siapa? Para nabi. Kemudian siapa? Orang-orang yang imannya mendekati para nabi. Jadi makin tinggi iman, makin banyak ujian. Jadi ini menunjukkan pada kita tidak ada sesuatu apapun yang sia-sia di alam semesta ini. Ujian membuat manusia menjadi kuat. Ya, makanya kalau kita lihat Bapak Ibu, sekarang kalau bandingkanlah maksiat di negara Islam dengan maksiat di negara yang jelas-jelas kafir, mana banyak? Ya banyak di kafir. Tapi kok yang kena krisis kok orang Islam aja?
Baru 26 Desember beberapa pekan lalu 20 tahun tsunami Aceh diperingati. Orang katakan, oh tsunami turun, ada dulu perbuatan mesum, perzinaan dan lain sebagainya. Kalau ditengok, kenapa enggak tsunami di Las Vegas misalnya? Udah jelas di sana. Tapi disitulah ketika kita bermaksiat kepada Allah dan masih ada potensi kebaikan pada diri kita, Allah cepat-cepat tegur kita supaya kita enggak makin keluar dari relnya, koridornya yang sudah Allah siapkan untuk kita. Tapi sebaliknya, kalau orang memang dah kafir kian, maksiat, inilah yang saya katakan tadi, istidraj, dikasih aja. Enggak pernah ada ini, enggak pernah ada itu. Di kita longsor. Kalau dikaji, oh ada ini. Orang akan kaitkan. Beberapa tahun yang lalu itu tempat perjudian dan prostitusi paling besar di Palu. Kejadian seperti apa yang menimpa kaum Nabi Lut. Itu relawan kemanusiaan yang turun ke sana, datang ke kampus, cerita. Gimana? Ya, azab Allah itu turun, tanah yang keras jadi lembek, masuk semua yang ada di atas, di bawah itu seperti di blender. Ini kita yang dengar aja merinding, apalagi yang nengok langsung. Tapi begitulah. Tapi ini semua adalah bukti Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman. Maka rezeki yang paling utama adalah keimanan. Jagalah rezeki itu. Jagalah nikmat iman dan Islam itu. Dan tentunya kita semua perlu senantiasa setiap saat merenungkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan muda bagus di akhir hayat, itu pula datang puber kedua, ini juga menyimpang dia. Tapi justru kita jaga, kita pastikan, ya Allah, tidaklah berganti hari kecuali ketaatanku kepada Allah semakin bertambah dan semakin baik lagi. Ini yang harapan kita bersama. Semoga ya seluruh anggota pengajian ini diberikan kesehatan dan dibukakan rezeki selebar-lebarnya. Kita jaga silaturahim lewat forum pengajian ini. Ini pengantar dari saya. Bisa kita diskusikan banyak hal. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar untuk menyampaikan sebelum ditutup dengan doa. Silakan kepada ini Pak Ustaz. Silakan Pak ya. Ini sebenarnya negara riba ini cuma tahu kita jam 100 kasih 10. Ya. Tapi kalau di bank itu yang sifatnya hanya sifat titipan kita, padahal barangkali kalau dengan bunganya cuma 1%. Itu juga kalau untuk jasa daripada Baik, Bapak Ibu, riba secara bahasa artinya tambahan. Dalam prakteknya, riba ini dibagi oleh para ulama menjadi dua bentuk besar. Ada namanya riba fadal, ada namanya riba nasi'ah. Sebagian ulama yang lain membaginya, ada namanya riba baik, riba dalam jual beli, ada juga namanya riba al-qarad, riba dalam utang piutang. Jadi kita menabung di bank sampaikan biar kita tertarik menabung di situ. Kalau Bapak tabung sini, tabungan biasa ini, bunga kami sekian Pak, ada bunga yang Bapak terima tiap bulan sekian, kan begitu. Nanti walaupun ada juga yang dipotong sisi lain biaya administrasi oleh bank. Kita menabung ke bank ini secara logikanya
Bank yang akan menerima titipan uang kita, ini kan dia putar lagi duit kita untuk dia apa? Nah, kenapa bank kemudian menjanjikan bunga sekian bagi yang nabung? Karena bank mendudukkan dirinya, institusinya sebagai orang yang ngutang sama kita yang nabung, kita ngutangkan ke bank. Sehingga lewat interest tadi lah, bunga itu dia kasih tiap bulan. Ini sebagai bunga atas kami minjam. Di sisi lain, dia terapkan bunga juga ketika dia distribusikan dana kepada. Makanya bank disebut lembaga intermediasi. Terima uang, dia distribusikan uang. Memang yang nampak ini orang lihat riba kalau kita pinjam ke bank. Karena bank jelaskan, bunganya sekian Pak, mau KPR, mau modal usaha atau apa, uang sekian. Tapi di sisi lain kita nabung pun kita di sini dalam posisi ngutangkan ke bank. Lantas bank sebagai imbal atas utang yang kita berikan karena uang kita dipakainya, itulah yang dia berikan. Jadi ini satu masuk dalam kategori riba qarat atau riba nasi'ah. Tapi bentuk riba bukan hanya itu. Ada juga riba dalam jual beli. Ada 6 komoditas yang disebutkan secara tekstual oleh Nabi. Kalau kita bertransaksi jual beli dari jenis komoditas yang sama, beda kualitas, beda kuantitas, tidak secara tunai, itu juga bisa berpotensi melahirkan riba. Misalnya, saya punya emas 24 karat. Saya mau tukar emas ini ke yang 18 karat. 24 karat yang saya punya misalnya ada 10 gram. Saya mau tukar ke emas 18 karat, saya minta 18 gram. Ini beda karatnya, beda juga kuantitasnya. Beda kualitas, beda kuantitas. Kalau pertukaran itu tidak dihitungkan dulu secara rupiahnya, 10 gram emas London 99,9% berapa dirupiahkan? Nah, yang 18 gram emas 18 karat tadi berapa rupiahnya? Kalau langsung ditukar gitu saja, riba itu. Termasuk saya punya rupiah, mau tukar ke pound sterling, mau tukar ke rial Saudi, mau tukar ke USD. Nah, ini tukar menukar mata uang harus dilakukan secara tunai. Gak bisa saya bilang saya ambillah 10.000 USD dulu, nanti rupiahnya besok saya kasih. Gak bisa. Kenapa? Karena besok belum tentu nilai tukarnya sama lagi. Sama macam beli emas juga. Karena fluktuasi harga emas, fluktuasi harga falas dan kurs mata uang ini juga wajib untuk dilakukan secara. Disinilah kemudian yang dipermasalahkan beberapa yang berkaitan dengan trading forex. Kita nitip orang, udah ini emasnya kami beli ya, nanti kalau lagi turun kami beli, kalau lagi mahal kami jual. Tapi bendanya nggak jelas. Betul nggak ada emasnya, kapan transaksinya, kapan di close transaksi tersebut. Ini kan tak jelas. Yang jelas duit bertambah. Nah, ini yang kemudian sering sekali yang terjadi ujung-ujungnya hanya transaksi hantu. Nggak ada, tapi diklaim ada. Nah, jadi sebenarnya intisari dari pengharaman riba ini apa? Syariah ingin kejelasan segala hal, ada transparansi. Nah, itu sebabnya sehingga mana yang tak jelas gharar, mana ada unsur gambling, mana ada pertambahan yang tak jelas konsekuensinya apa, itu masuk kategori riba, judi, gharar dan lain sebagainya. Demikian. Ya. Silakan yang lain. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rezeki yang Ustaz. Ya. Artinya memang cukup menarik. Ya. Karena kita pada umumnya ini
Iya. Jadi rezeki ini sebetulnya Pak Ustaz, itu memang harus dicari, diupayakan, atau memang sudah datang bisa. Iya. Kalau pertanyaan ini kita lebarkan ke orang pada umumnya, jawabannya harus dicari. Iya. Saatnya dia mau. Iya. Betul. Tapi kalau ini kita buat acuannya, contoh misal seperti anak orang konglomerat, ya anaknya itu dilahirkan kan memang berusaha. Ada rezekinya ya. Iya. Sementara kita ada orang ini kan memang seperti kita ada berusaha. Jadi sebetulnya apakah rezeki ini seperti itu? Istilahnya takdir. Ada yang memang harus diusahakan, ada yang memang sudah fix. Iya. Itu sama. Lalu kemudian di dalam rezeki itu kan kalau kata-kata rezeki itu ada rukun kenikmatan kan. Iya. Yang ada manfaatnya seperti bosan. Iya. Tapi sebetulnya rezeki ini saat kapan dia memang betul-betul kenikmatan? Jangan-jangan itu istilahnya merupakan ujian, salah satunya untuk bosan dan istiqomah sekali. Apakah memang kedua-duanya tinggal tergantung kita yang menyikapinya? Rezeki ini merupakan kenikmatan ataukah merupakan ujian juga? Iya. Yang terakhir, Iya. demokrasinya kekinian. Betul. Negara tercinta ini. Iya. Ada satu kajian yang layak dipercaya dalam penelitian. Indonesia ini sebetulnya kalau dikelola oleh pemimpin yang waras, quote and quote ya, itu seorang itu nggak usah kerja 20 juta dia bisa terima sebulan. Iya. Artinya dengan mengelola hasil utang tambang dan lain-lain Iya. Ini udah buktikan memang negara kecil, tapi artinya sudah terbukti seperti itu. Iya. Itu artinya semuanya free. Iya. Free, rumah sakit free, Betul. segala macam free. Iya. Jadi keadaan negara kita ini apakah kita memang layak mengucapkan istighfar seperti itu? Iya. Istighfar artinya Iya. siapa yang salah atau memang kesalahan kita semua? Iya. Atau salah yang pemimpin? Iya. Ataukah sebetulnya ini merupakan ujian sama kita Iya. untuk meningkatkan harkat kita seperti Iya. Kita bilang siksa atau cobaan kan seperti itu. Iya. Betul. Menyebabkan mereka Iya. ke jalan yang Iya. tempat yang benar. Itu bagaimana kira-kira Baik. Ustaz menyikapi? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya, menarik. Pertama, ada hadis yang disampaikan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Tatkala usia janin dalam kandungan 120 hari, disitulah ditiupkan ruh, ditetapkan jenis kelamin, ditetapkan kapan ajalnya, termasuk ditetapkan berapa rezekinya. Apakah dia masuk dalam kategori orang yang sengsara atau orang yang sejahtera. Jadi membicarakan rezeki tidak lepas juga satu sisi dari ketetapan Allah. Kita hanya dapat sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan. Mau jungkir balik gimana pun, kalau nggak ditakdirkan nggak dapat juga. Ada? Tapi jangan pula kemudian dipahami, udah ditakdirkan ini, tak usah berusaha lah. Tidak. Usaha adalah respon logis dan paling penting dalam beriman kepada takdir. Jadi beriman kepada takdir ini bukan justru membuat usaha loyo dan kendor, tidak. Justru beriman pada takdir seharusnya memotivasi kita dengan prasangka baik kita kepada Allah. Ya Allah, aku ingin jemput rezekimu. Tapi ketika udah usaha, dapatnya mungkin belum sesuai harapan. Disinilah pembeda orang yang percaya pada takdir dengan yang enggak. Yang enggak percaya takdir stres dia.
udah capek aku gini juga nih. Tapi ketika dia yakin pada takdir, ya Allah, mungkin belum ku dapat karena memang kadar seginilah yang menurutmu paling baik untukku sekarang. Kan begitu. Tapi bukan berarti status rezeki sebagai bagian dari takdir Allah itu membuat kita malas-malasan. Tidak. Karena dikatakan, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, kata Nabi, Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti rezekinya burung. Kita tahu burung terbang di pagi hari, tinggalkan pohon yang jadi tempat tinggalnya, dia pergi saja terbang, tidak bawa apa-apa. Tapi di sore hari dia pulang bawa makanan untuk mengantarkan makanan itu pada anak-anaknya lagi. Nah, kadang-kadang ya kita kadar ketawakalan itu berkurang zaman sekarang. Kenapa? Tengoknya deposito masih banyak kok. Itu kan kita merasa gak dapat hari ini pun masih ada kok, Pak. Tapi sebenarnya hal yang paling indah apa? Termasuk yang kita simpan itu pun seharusnya kita yakini rezekiku yang ada di tangan Allah lebih dekat untukku daripada depositoku sendiri. Kenapa? Gak ada jaminan Bapak Ibu. Yang kita simpan pun bisa kita nikmati. Apa yang kita miliki belum tentu bisa kita ambil manfaat. Makanya tadi balik, rezeki itu apa? Apa yang kau ambil manfaat. Dari harta kita, berapa yang kita ambil manfaat? Itulah yang kita makan, yang kita belikan pakaian, yang dengannya kita memenuhi kebutuhan kita. Itulah rezeki. Yang disimpan untuk 7 turunan, apakah rezeki? Belum tentu. Memang secara status itu kau simpan, tapi siapa yang bisa memprediksi masa depan? Tiba-tiba dibukukan pula deposito itu, udah gak jadi. Walaupun statusnya itu milik si fulan. Berapa banyak kasus orang di rumahnya sampai simpan berapa triliun. Siapa yang percaya di perpustakaan UIN ada mesin pencetak uang palsu, berapa banyak dicetak? Tapi itu belum tentu rezeki dia itu. Belum tentu rezeki dia. Yang di tangan kita pun belum tentu rezeki kita. Kenapa? Duit kita pegang. Apa udah pasti kita manfaatkan uang ini? Belum tentu. Jalan ke kedai dirampok orang. Tapi semua yang sudah kau ambil manfaat darinya itu rezekimu. Nah ini dia. Makanya satu sisi ada takdir, ada usaha. Tapi beriman kepada takdir ini harus membuat kita yakin apa yang Allah siapkan untukku lebih dekat untuk ku nikmati dibanding apa yang ku simpan sendiri. Karena yang ku simpan pun gak ada jaminan bisa ku nikmati. Begitulah dia yang pertama. Kondisi negeri kita sekarang, di mana salah ini? Ya, kalau negara Timur Tengah itu hanya dari sektor migas saja. Ya, kalau tengok udah melimpah ruah. Kita migas ada, hutan ada, tambang juga banyak. Gak usah kerja pun katanya tadi. Tapi kenapa begini? Mana yang salah? Ada satu ayat patut untuk kita renungkan. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'azaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yaksibun. Allah membuat sebuah perumpamaan, sebuah negeri yang sejahtera sekali, keberkahan turun dari langit, dari bumi, dari segala arah. Tapi di balik nikmat yang begitu banyak tadi melimpah, gemah ripah loh jinawi. Tapi yang terjadi apa? Karena kufur. Kufur di sini bukan berarti lawan dari beriman, tapi kufur sini kufur nikmat. Kufur nikmat karena hasil yang ada enggak dipakai untuk kebaikan. Fakafarat bi'anillah. Mereka kufur nikmat terhadap nikmat Allah. Apa yang terjadi? Allah timpakan pada mereka krisis kelaparan, krisis ketakutan sebagai balasan atas perbuatan yang mereka buat. Nah, memang mungkin para hadirin yang jahat ini kan gak semuanya.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat kaedah. Kalau ada yang buat jahat, walaupun enggak semua, tapi yang enggak buat pun diam, cuma nonton, ketika turun hukuman semua kena. Inilah pengertian yang enggak buat pun, tapi ketika dia tidak ada komitmen amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kena hukum semuanya kena. Nah, salah pemimpin, ya. Tapi pemimpin yang salah itu pun tak terpilih kalau kita pun nggak salah juga kan gitu. Apalagi dengan sistem sekarang, kondisi mungkin dari sisi ya political money, suap politik apa semua, orang milih bukan lagi ya, orangnya bagus tapi uangnya nggak bagus gitu ya, sedikit kali gitu ya. Karena orang ini nggak bagus tapi duitnya bagus gitu ya, dijolok juga. Ini yang semua merusak dan itu wujud semua kufur nikmat. Coba bayangkan sampai tingkat akhirnya politikus pun mengatakan biaya politik mahal kali karena diperkenalkan sogok-sogok itu. Coba nggak ada sogok-sogok, ya nggak mahal juga. Nah, ini problemnya. Akhirnya krisis itu menimpa bukan hanya pelaku, korban pun juga. Kenapa? Karena korban ini setengah menikmati juga ya, setengah menikmati. Kenapa? Betul politik uang itu buruk, tapi dia nikmati juga dengan cara nerima. Kan begitu dia. Nah, jadi kalau dikatakan yang salah mana? Ini hampir. Apakah perlu istighfar jamaah? Perlu itu. Perlu. Istighfar dimulai dari individu, keluarga, sampai level berbangsa dan bernegara. Nah, kenapa? Karena dikatakan tadi kondisi yang berubah dari negeri yang makmur, gambaran bagaimana Nusantara ini dengan segala kekayaan alamnya. Ini bandingkan dengan kondisi kekinian. Banyak orang buta huruf, banyak orang iliterasi, banyak orang yang sangat miris. Nah, kenapa? Itu dia tadi. Kuncinya nikmat yang banyak tadi justru tidak disikapi dengan syukur nikmat, tapi justru kufur nikmat. Ah, itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Silakan kalau ibu-ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Terus yang kedua Pak Ustaz masalah bersedekah. Saya sudah bersedekah kalau bertemu nggak sama kita kasih aja. Jadi gimana mengenai itu Pak sedekahnya di mana? Waalaikumsalam. Pertama, arisan. Arisan ini pada dasarnya hukum dasar arisan adalah boleh. Karena kalau kaidah dalam muamalah al-aslu fil asya al-ibah. Hukum dasar arisan boleh. Tapi hukum yang boleh ini bisa berubah menjadi haram. Kapan? Kalau ada orang ikut arisan, arisan itu bisa kita katakan di atas level dia. Uang dia yang ada sekian, sedangkan setoran arisan setiap bulan sekian. Dia minta di awal, aku narik duluan ya. Habis itu udah narik, nggak bayar-bayar dia. Ini namanya menjatuhkan diri untuk berutang. Jadi nggak ada riba di dalamnya, nggak ada. Cuma orang nggak mampu maksakan untuk bayar, akhirnya tak terbayar. Ini namanya orang yang enak tidur gara-gara berutang jadi payah tidur. Agama menyuruh kita preventif. Jadi artinya apa? Kalau memang setoran arisan bulanan itu masih dalam jangkauan dia komit setelah narik tetap kau bayar. Karena itu kan bergiliran istilahnya, bergantian nariknya. Tapi kalau ada dari awal, setelah narik aku hilang ada. Ini sengaja dia untuk nggak bayar, udah berdosa dari awal. Karena niat membuat lari uang orang. Atau dia paksakan setoran misalnya per bulannya sekian juta, duit dia pun tak ada. Jadi ini namanya udah besar pasak dari tiang juga. Jadi hukum dasarnya mubah kalau mampu dan punya komitmen. Tapi kalau komitmen nggak kuat, memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya, ini bisa berubah hukumnya menjadi haram.
hukumnya bisa berubah menjadi haram. Tadi yang kedua, sedekah. Ya. Dasarnya kita dibolehkan bersedekah. Baik, sedekah itu apa? Pemberian kita untuk orang tak mampu semata-mata berharap balasan dari Allah. Itu arti sedekah. Pemberian orang mampu kepada yang tak mampu semata-mata berharap balasan dari Allah. Boleh nggak kita kasih orang? Boleh. Beda akidah nih. Kalau beda akidah, kalau dia membutuhkan tetap terhitung. Cuma dalam beramal ini kan ada skala prioritas. Kalau ada Muslim yang lebih butuh, kenapa kita kasih orang di luar Islam? Ada skala prioritas. Tapi salah nggak ngasih dia? Kalau kita tahu dia butuh, uang itu dia beli hanya untuk makanan pokok, bisa bertahan hidup, ada pahalanya. Tapi beda akidah, kita tahu kasih duit ini berjudi dia. Ini nggak boleh. Makanya sebaik-baiknya sedekah apa dikatakan Rasulullah? Jangan kau jadikan teman dekatmu kecuali mukmin, dan jangan kau biarkan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kita kasih makan tuh orang, rupanya orang tuh kuat dia, habis itu mencuri. Jadi kekuatan tuh mencuri gara-gara kita kasih makan dia. Ini kan terbawa juga. Niat kita supaya yang makan makanan kita baik, tapi digunakan kekuatan itu untuk buat maksiat. Ini kenapa perlu juga kecerdasan dalam bersedekah, bukan sekedar bagi saja. Orang Islam pun dia, kita kasih duit, ini rajin ke masjidnya dia. Jangan dikasih sedekah, habis itu main judi online pula dia. Duit sedekah itu pakai judi. Bisa aja kan? Bisa. Makanya kita perlu tahu, bukan artinya kita cari-cari, artinya selektif lah. Walaupun kalau dikasih kepada non-muslim pun boleh saja kalau memang dibutuhkan. Tapi gimana kalau disalahgunakan sedekah kita itu? Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Itu yang perlu dipikirkan. Demikian Ibu. Baik Bapak Ibu, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.